Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Janatun Hikmah HN. Saya peserta pelatihan Latsar CPNS tahun 2022, golongan 3, angkatan 18, kelompok 4 dengan nomor NDH 33. Saya akan menampilkan video aktualisasi kegiatan sosialisasi tentang standar operasional prosedur oral hygiene terhadap pasien dengan penurunan kesadaran dan terpasang ventilator. Selamat menyaksikan. Berikut video sosialisasi standar prosedur operasional oral hygiene kepada kepala ruangan dan perawat ICU. Untuk yang oral hygiene sendiri, itu tuh pengertiannya tindakan membersihkan dan menyegarkan mulut, gigi, dan gusi untuk mencegah masalah gigi serta mencegah timbulnya plak pada gigi pasien yang merupakan media tumbuh kembang bakteri yang akan menimbulkan infeksi tadi. Makanya tadi perlu dilakukan oral hygiene indikasinya pada pasien-pasien yang mengalami penurunan kesadaran dan pasien yang terpasang alat PTT, ventilator, OPA. Dikarenakan kondisi pasien yang tidak sadar ini sama terpasang ventilator, pasiennya tidak mampu untuk melakukan oral hygiene secara mandiri, jadi kita bantu untuk melakukan tindakan oral hygiene. Jadi tujuannya di sini, yang pertama memberikan rasa nyaman pada pasien, yang kedua untuk mempertahankan kebersihan gigi dan mulut pasien, yang ketiga melembabkan mukosa membran mulutnya, yang keempat mencegah infeksi mulut sama saluran nafas, dan yang terakhir kalau untuk pasien yang terpasang ventilator itu salah satu bandel PAP, yaitu mencegah ventilator asosiasi pneumonia tadi Kak. Kebijakannya ini dari keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Sultan Suriamsa Banjarmasin tentang kebijakan pelayanan instalasi ICU Rumah Sakit Umum Sultan Suriamsa tahun 2020 sesuai dengan SK kebijakan ICU kita Kak. Berikut video pelaksanaan oral hygiene kepada pasien di ruangan ICU. Sebelum kita melakukan oral hygiene pada pasien, kita melakukan persiapan alat terlebih dahulu. Nah, alat-alat di sini yaitu alas sebagai kita menggunakan handuk di sini. Lalu kita ada handscoon. Kita menggunakan cairan kloreksidi 0,2%. Ini yang jenis 1 ml. Dan ada juga yang jenis Minosep, intinya sama-sama dengan konsentrasi 0,2%. Hanya bedanya ada yang generik dan ada yang paten. Lalu di sini kita menyediakan 2 baskom, yang satu untuk klorheksidin, yang satu untuk cairan aqua steril. Nah, ini aqua steril ini sebagai moisturizer pasien. Nah, kita menggunakan kasa diper. Lalu oral sponge swab, jadi bisa digunakan oral sponge swab untuk melakukan oral hygiene ataupun menggunakan kasa diper, yang mana nanti yang tersedia itu yang kita gunakan. Nah, setelah itu ada bengkok juga. Nah, ini bak instrumen kita isinya ada klem arteri, lalu ada tong scalpel, dan juga ada suction. Nah, semua alat-alat ini harus lengkap untuk kita lakukan oral hygiene. Langkah yang pertama, kita melakukan cuci tangan 6 langkah sebelum melakukan tindakan kepada pasien. Setelah kita cuci tangan, kita menggunakan handscoon bersih. Kita kaji kebutuhan pasien untuk perawatan mulut. Bila pasien terpasang ETT, kita kaji kondisi ETT pasien. Nah, setelah itu kita kaji jika ada komplikasi
seperti perdarahan ataupun perubahan posisi ETT jika terpasang ventilator. Setelah itu, kita pasang perlak atau alas. Setelah kita pasang perlak, kita lakukan suction jika ada indikasi untuk dilakukan suction atau adanya sekret berlebih pada mulut pasien. Kita ambil Casadiper untuk kita lakukan oral hygiene. Casadiper yang sudah kita siapkan tadi, kita ambil menggunakan klem arteri atau klem muskuito. Sebelumnya kita tuangkan dulu larutan chlorhexidine-nya. Lalu aqua steril sebagai moisturizer-nya yang nanti akan kita berikan di sisi bibir pasien. Kita ambil Casadiper tadi, lalu kita celupkan pada larutan chlorhexidine. Kita juga menggunakan tong spatel atau spatel lidah untuk membuka mulut pasien. Nah, kita buka mulut pasien menggunakan spatel lidah, lalu kita masukkan Casadiper seperti kita melakukan oral hygiene atau seperti kita membersihkan mulut tadi biasanya, mulai dari gigi, mulut, langit-langit, dan terakhir lidah. Lakukan sampai bersih. Setelah itu kita buang di bengkok yang sudah kita gunakan tadi. Kita gunakan lagi Casadiper jika dirasa kurang bersih. Kita lakukan oral hygiene lagi sampai terlihat bersih rongga mulut pasien. Sambil kita memperhatikan rongga mulut pasien, takut jika ada komplikasi atau terjadi perdarahan selama kita melakukan oral hygiene. Lakukan dengan hati-hati dan pelan. Setelah itu, letakkan alat, kita lakukan suction. Saat kita melakukan suction, kita juga harus memperhatikan keadaan pasien, lalu memperhatikan kadar oksigen pasien atau SpO2 pasien, serta memperhatikan tanda-tanda vital pasien. Setelah itu, kita bilas suction dengan menggunakan NaCl yang sudah kita sediakan. Jika dirasa kurang bersih atau masih ada lendir, kita lakukan suction kembali. Setelah dilakukan suction, kita kembali bilas dengan menggunakan NaCl sampai bersih. Setelah itu, rapikan suction. Selanjutnya, ambil kom yang berisi aqua steril, lalu celupkan oral sponge pad. Setelah itu, kita usapkan pada bibir pasien. Aqua steril berfungsi untuk menjadi moisturizer sebagai pelembab bibir pasien. Kita usapkan dari bibir ke tengah, lalu ke sudut bibir lagi. Setelah itu, buang ke bengkok. Setelah itu, kita angkat pengalas atau handuk, dan sekalian kita melihat keadaan umum pasien dan monitor tanda-tanda vital. Kita rapikan alat. Setelah kita rapikan alat, kita buang handscoon ke tempat sampah. Setelah itu, kita lakukan cuci tangan kembali menggunakan hand rub dengan cuci tangan 6 langkah. Setelah selesai cuci tangan, kita melakukan dokumentasi yang kita dokumentasikan
sosialisasikan adalah mencatat tanggal, jam melakukan tindakan, mencatat nama dan para petugas, lalu mencatat kondisi rongga mulut pasien dan tanda infeksi. Demikian video sosialisasi dan pelaksanaan oral hygiene di ruangan ICU. Terima kasih.